Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar mengenai pengetes apa namanya skor dan nanti ujungnya akan terkait penormalan. Padahal tadi sudah saya rekam, atau belum saya rekam. Nah, kita akan berkenalan dengan skor. Skor itu adalah hasil akhir atau nilai yang diberikan pada individu setelah melakukan serangkaian pengetesan. Ya contohnya berapa nilai akhir UAS? Itu kan skor kan. Skor saya 80. Nilai saya 70. Nah, itu adalah nilai akhir yang diberikan setelah melakukan serangkaian penilaian atau pengetesan. Itu adalah skor. Lalu, ada yang nama istilahnya itu scoring. Scoring itu adalah penyekoran, pemberian angka pada masing-masing item. Ya, seperti skala Likert, jawab, misal menjawab sangat tidak setuju berarti di skor 0. Ketika menjawab sangat setuju berarti skornya 5, misalkan ada 5 opsi respon, dan seterusnya. Itu adalah scoring dan atau penyekoran. Nah, penyekoran itu pasti ada aturannya Bapak Ibu atau guideline-nya bergantung pada jenis tes atau jenis soal yang diberikan atau yang digunakan. Misalkan, ini scoring guideline ada dua, yaitu Selected Response Test dan Constructed Response Test. Kalau Selected Response Test itu multiple choice atau pilihan ganda. Biasanya, guideline dari pilihan ganda itu bergantung pada scoring key atau kunci jawaban. Misalkan, orang yang memilih kunci jawaban itu pasti di skor 1. Dia menjawab benar. Ketika dia tidak memilih kunci jawaban atau memilih opsi di luar dari scoring key, dia jawaban salah, maka dia akan di skor 0, misalkan kayak gitu. Jawabannya benar salah. Atau ada juga yang menggunakan multiple choice itu ordering score, skor yang berurut seperti tes SJT Bapak Ibu, Situational Judgment Test seperti ini. Nah, ada yang di skor 4, ada yang skor 3, ada yang skor 2, ada yang skor 1 tergantung dari thread yang kita ukur. Ada juga yang menggunakan skala Likert. Itu nanti sangat tidak setuju, misalkan skornya 0, ada 5 opsi respon, dan sangat setuju itu di skor 5, dan seterusnya. Kemudian jenis yang kedua ada constructive response test. Jadi mengkonstruk jawaban. Contohnya ya esai. Nah, kalau Bapak Ibu apa namanya menjawab esai itu guideline-nya adalah scoring menggunakan rubrik. Itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kriteria apa saja seseorang akan mendapatkan skor 4. Jadi dilihat nanti jawabannya apakah sesuai dengan kriteria yang sudah dibuat atau tidak. Kalau tidak, berarti lihat di skor 3 atau di skor yang paling bawahnya. Oh, kalau misalkan masuk di skor 2 berarti dia skornya 2 di dalam jawaban tersebut. Jadi kalau esai itu ada rubriknya terlebih dahulu masing-masing item. Nah, jadi pertama prosesnya adalah partisipan memberikan respon atau menjawab soal. Kemudian kita menggunakan sistem penyekoran. Apakah selected response test atau constructed response test. Nanti akan didapatkan skor akhir. Nah, sebelum mendapatkan skor akhir, penyekoran yang sudah kita lakukan itu harus diolah dulu, Bapak Ibu, menggunakan teori pengukuran atau ya pengolahan skor yang digunakan, teori tes yang digunakan. Misalkan, gini, saya mengukur tes IQ ke Bapak Ibu misalkan. Si X, orang pertama misalkan, saya olah dengan teori pengukuran A, ternyata skor akhirnya itu 115. Ketika saya olah menggunakan teori pengukuran B, dia skor akhirnya itu minus 1,5 misalkan. Loh, dan kok beda hasilnya padahal menggunakan alat ukur yang sama. Nanti misalkan interpretasi orang lain misalkan, berapa IQ kamu? Minus 1,5. Lah, gak ada IQ-nya. Misalkan kayak gitu. Tetapi kita sudah tahu sekarang bahwa perbedaan suatu skor dalam suatu alat tes yang sama itu pasti disebabkan oleh teori pengukuran atau teori pengolahan skor yang berbeda. Dari pengukuran A menghasilkan skor A, dari pengukuran B menghasilkan skor B.
Kalau ditransformasikan mungkin nanti akan sama dan lain sebagainya. Lalu untuk mendapatkan skor akhir itu ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah sum score yang tradisional yang digunakan atau istilahnya adalah menjumlahkan jawaban benar kalau jawab all multiple choice. Jadi ditotalin nih, misalkan ada 20 item, totalin aja item 1 sampai item 20 secara langsung. Itu adalah sum score. Jadi raw score-nya itu ditotalkan. Tetapi untuk menggunakan skor total atau sum score itu banyak asumsinya seperti unidimensionalitas, harus terbukti alat ukur kita itu unidimensi. Yang kedua, tidak terjadi pelanggaran local independence atau tidak dalam CFA itu tidak terjadi korelasi residual antar itemnya. Dan faktor loading atau bobot masing-masing itemnya itu harus dibuktikan harus sama. Itu bisa menggunakan nantinya sum score. Kemudian, yang kedua ada composite score. Ketika Bapak Ibu alat ukurnya kompleks, terdiri dari berbagai subtes atau subskala, seperti tes TOEFL dan lain sebagainya, itu ada masing-masing, ada listening dan lain sebagainya, ada skor dimensinya, itu adalah composite score. Dan ada yang terakhir namanya scale score, yaitu skor yang sudah dilakukan pembobotan atau dilakukan mempertimbangkan bobot masing-masing item. Contohnya seperti skor faktor atau faktor score, dan ada yang namanya standar score atau IRT score nantinya dan lain sebagainya. Jadi ada tiga ya Bapak Ibu. Nah ini sedikit. eh, nah, jadi si psikometrician pun berantem Bapak Ibu. Kenapa sum score itu eh, sedikit kontroversial? Yang pertama nih, perlu Bapak Ibu ketahui sih, Behavior Research Method ini jurnal yang cukup sangat bagus ya Bapak Ibu. Terindeks Scopus dan ya sangat apa prominent ya. Pertama nih, McNeice dan Wolf tahun 2020 dia menerbitkan artikel Think Twice About Some Score. Tolonglah mikir dua kali kalau mau menggunakan skor total. Tanya gitu. Jadi kalau kamu menggunakan skor total, tolong mikirnya jangan sekali, dua kali. Karena kenapa? Karena dijelaskan di sini banyak sekali kekurangan-kekurangan atau properti dari skor total ini cukup asumsinya terutama sedikit kurang masuk akal. Kemudian yang kedua, Wiedemann dan Ravel, dia Ravel bahasanya apa pokoknya. Dia membalas dari si siapa namanya si McNeice, balas McNeice bahwa ini dia artikel research kan. Ya, nih. Ya. Think thrice about some scores and then some more about measurement and analysis. Ngapain dua kali? Tiga kali lah mikirnya. Kemudian pikirkan juga kayak kemudian beberapa apa namanya pikirkan juga pengukuran dan analisisnya. Iya, ini apa namanya apa komentar artikel dari McNeice kayak gitu. Lalu McNeice suka muka lah, dia jawab lagi komen. Komentarnya langsung lewat jurnal, Pak Ibu. Artikel jurnal. Psychometric properties of some score and factor score differ even when their correlation is 0.98, 0,98, a response to Wiedemann and Raphael. Jadi ya, properti psikometris terkait total score dan skor faktor itu berbeda, bahkan ketika korelasinya tinggi. Balas Raphael, langsung dibalas. Lalu ada peneliti lain atau ahli lain yaitu Mondevier. Dia menulis juga why some score may not tell us a lot about test takers. Jadi ya some score ini tidak ngasih tahu kita apa-apa terkait peserta tes gitu. Jadi sedikit problematik. Kalau dalam teori tes klasik, total score itu terdiri dari true score dan error. Jadi dalam score itu pasti ada errornya. Ketika menggunakan sum score, maka kita juga tidak mengeliminasi error di dalamnya. Error itu apa yang ada sifatnya random, ada yang sifatnya sistematik. Misalkan dari ya unitnya berbeda, masing-masing item atau bobotnya berbeda, atau misalkan kesalahan lain dalam pengukuran.
Jadi sangat sedikit apa namanya banyak ditentang atau banyak dikritik terkait penggunaan sum score ini. Lalu ada berapa banyak sih skor yang ada yang biasanya digunakan? Ini ada beberapa Bapak Ibu, ada skor total, ada G-score, Bartlett, factor score, theta score, dan plausible values. Nah, skor total tuh kayak gini. Misalkan Bapak Ibu punya dua tomat, ada atau ada berapa banyak tomat lah ya. Ada yang tomatnya kecil, tomatnya besar, tomatnya berulat, tomatnya udah busuk. Kalau dijumlahin kan ya tetap segitu sesuai dengan keadaannya. Mau yang gede, mau yang kecil, nggak ada yang dibedakan. Dia adalah skor total. Maksudnya mau yang kualitasnya bagus, kualitasnya jelek, yaitu tetap dijumlahkan kalau total skor. Itemnya bagus, itemnya jelek, itemnya berbobot, itemnya tidak, itu tetap ditotalkan. Dan harus sama masing-masing dimensi. Misalkan ya ini tomat apel, yang ini tomat biasa, ya itu gak bisa kalau total skor. Yang ini dimensi A, dimensi B itu gak bisa melakukan skor total. Dan yang kedua, sebenarnya skor total ketika nanti ditransformasikan menjadi standar skor, itu akan sedikit lebih baik. Ya setidaknya skalanya itu sudah disamakan. Skalanya sudah dilakukan penyamaan, yaitu total skor dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Nanti akan menghasilkan skor standar. Tetapi ya sedikit lebih baik lah dibandingkan skor total. Tetapi ya memang data-datanya skor total untuk G-score ini. Dan biasanya nanti untuk G-score dan lain sebagainya itu diubah ya. Skornya menjadi kayak gini. Ada yang IQ score, yang standar deviasinya 15, minnya 100, CIB, yang kayak tes apa namanya TOEFL kali ya. Tes TOEFL biasanya. Yang rata-ratanya itu 500, standar deviasinya itu 100, dan sebagainya. Atau T-score yang minnya 50, standar deviasinya 10, dan sebagainya. Nah, ini nanti G-score ini diperlukan nanti untuk melakukan norma ya, kategorisasi skor. Kalau skor total itu tidak bisa, Bapak Ibu, karena tidak terdistribusi normal. Kemudian yang ketiga ada Bartlett score, itu hasil dari EVA, Exploratory Factor Analysis. Jadi ini adalah ketika Bapak Ibu melakukan EVA, analisis EVA, maka nanti bisa diklik di JSP-nya ada. Ini akan menghasilkan skor faktor atau skor dari hasil analisis faktor eksploratory. Ini lebih baik dibandingkan dengan eh, apa namanya skor total. Lalu ada yang ketiga atau keempat namanya faktor skor. Ini sebenarnya sama saja. Eh, Faktor skor maksudnya berbeda, tetapi ini dalam tatanan confirmatory factor analysis. Ini sudah dilakukan scaled atau pembobotan nantinya. Jadi akan sangat berbeda. Tomat yang besar itu kan sari buahnya itu atau sari-sarinya itu akan lebih banyak dibandingkan tomat-tomat yang kecil. Contohnya kayak gitu. Jus yang nanti buahnya gede itu akan menghasilkan apa namanya akan dipertimbangkan sebagai jus yang lebih baik dibanding jus yang dari buah yang kecil. Begitupun yang kayak gitu, faktor loadingnya bagus itu akan dipertimbangkan sebagai item yang sangat bagus dibandingkan dengan item yang faktor loadingnya itu mendekati nol misalkan. Dan dilihat juga standar error. Hari ini harus menggunakan aplikasi lain sehingga JSP masih belum bisa ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya demonstrasikan sedikit sampai kepada Bartlett saja. Kemudian ada data score, ini menggunakan teori tes modern, item response theory, Ross measurement theory atau item factor analysis, dan lain sebagainya. Ini akan sedikit rumit juga. Dan yang paling tinggi ada namanya flexible values. Ini menggunakan analisis Bayesian, nanti menggunakan apa namanya algoritma MCMC dan lain sebagainya. Ini yang paling bagus ya Bapak Ibu, tapi saya tidak akan mengajarkan di sini. Dan ini perbedaan ada XLS itu total score, ini standar score yang sudah dilakukan transformasi, kemudian ada juga Bartlett score dari EVA, CFA score dari CFA, IRT score dari atau theta ini IRT score dari teori tes modern. Saya tidak ada plausible values ya.
Nah, sedikit saya demonstrasikan terkait bagaimana mendapatkan beberapa skor ini. Silakan nanti bisa dibuka saja datanya sudah saya share. Ada tiga, ada misalkan ada tiga apa namanya, eh, ada tiga variabel, yaitu variabel hope, self efficacy, dan subjective well-being. Misalkan Bapak Ibu ingin melakukan penelitian pengaruh hope dan self efficacy terhadap subjective well-being seseorang. Misalkan kayak gitu. Lalu bagaimana untuk melakukan regresinya? Ya tentu saja ya harus dilakukan skornya berapa masing-masing orang. Skor hope orang itu berapa, skor SE orang berapa, skor XWB orang itu berapa. Kan kayak gitu. Pertama kita akan melakukan pembuatan total score atau sum score, yaitu kita namain aja X hope. Jadi masing-masing variabel harus ada skornya. Kemudian X SE ini ada total score SE, dan X SWB ini total score dari SWB. Karena ya sama dengan sum tak kurung jumlahin aja item, semua itemnya. Kayak gitu. Nah, yang hope duluan, kemudian yang SE totali sum SE, ya SD juga SWB. Ini sampai 7 juga di enter. Kalau kayak gini, langsung aja di kayak gini. Sudah kayak gini. Ini adalah total score masing-masing variabel. Lalu sebenarnya kita bisa melakukan transformasi menjadi G-score, Bapak Ibu. Kita biar lebih mudah saja, ini di save dulu saja. Nanti buka JSP-nya, kita transformasi G-score di total score, apa namanya, total score menjadi G-score, kita buka di JSP saja ya, Bapak Ibu. Nah, dan punya peran satu. Oke. Nah, kayak gini. Ini udah ada kan. Ini klik ini, tambahin edit compute volume. Nanti namain, misalkan jet score Hof, jet Hof, klik scale, jet volume. Cari di sini nih di sebelah apa namanya, di sebelah sini, maka ada tidak G-score? Ya pasti ada sih. Nanti klik G-score di sini, values-nya ganti dengan data di sini nih, sama Hof. Ini kan G-score Hof ya, jet Hof tadi. Kalau udah, compute volume. Ya, di pinggir. No, ada nggak? Ada kan? Lakukan hal yang sama untuk dua variabel yang lain ya, untuk SS sama SWB. Sama aja, cek ST, scale, get volume, skornya, values-nya ganti sama SE, compute volume. Satu lagi, jet, SWB, scale, get volume, dan values, dan values-nya diganti dengan X, SWB, dan compute volume. Ini kita close. Semuanya ada sekarang. Nah, coba kita lihat properti dari G-score. G-score itu rata-ratanya 0, standar deviasinya itu 1. Lihat, kita bandingkan. Kita bandingkan, lihat. Ekhof, SCB, Jet, dan sebagainya nih. Minnya kan jauh nih, 21. Yang ini 000, standar deviasinya 1. Yang ini standar deviasinya berbeda-beda. Tapi sebenarnya memang itu sama saja hanya dilakukan pergeseran saja untuk apa namanya G-score, G-score, skor apa namanya total ke dalam G-score. Kita lihat apa namanya plotnya. Ini Echo, ini SE, SWB, ya mirip kan ya. Nah, kayak gitu. Itu yang pertama, eh di close dulu aja, nggak usah diikutin nggak apa. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah Bartlett score atau skor Bartlett. Bartlett itu kofaktor, exploratory vector analysis. Nanti apa namanya? Oh ya, untuk Bapak Ibu
apliko mungkin ya, karena materinya sama dengan psikometri. Apliko mungkin ini tidak usah ya, karena materi EVA belum saya sampaikan. Kalau mau diikuti silakan, kalau tidak ada masalah. Off-nya masing-masing variabel ya Bapak Ibu. Anggap ini sudah dilakukan. Jadi untuk melakukan Bartlett sebenarnya, Bapak Ibu kan kemarin Eva kan itu tidak berangkat dari teori, CFA itu berangkat dari teori. Maksudnya ya berangkat dari teori alat ukurnya. Jadi CFA-in dulu, nanti kalau udah fit CFA-nya baru kita Eva-kan ya misalkan. Kita Eva-kan nanti untuk menghasilkan yang item-item fitnya saja ya Bapak Ibu. Yang item-itemnya sudah fit saja nanti masukkan ke Eva biar nanti tidak perlu modifikasi lagi. Nah, ini di sini add FA score to data namanya misalkan ini adalah bar plan dari Hope, B Hope, kayak gitu. Enter. Kalau udah ya udah, nanti cek di sini nih, cek ada nggak B Hope. Oh, ada B Hope satu. Lakukan hal yang sama 3 kali, 2 kali lagi berarti. SE juga, SE, kemudian principal factoring. Ini manual satu tuh karena ini unidimensi ya. Bapak Ibu kalau misalkan ada 3 dimensi, ya buat aja 3 kayak gitu. Ganti jadi 3 ini. Dan namanya lagi BSE, BSE, dan yang satu lagi SWB, SWB. Ini saya nggak ganti karena ternyata dia ganti sendiri, no. Ganti sendiri. Karena data kita anggap aja datanya normal, ya, kontinu. Nah, main namanya BSWB. Oke, sudah. Nih, ada BO, ada BSE sama BSWB. Ini 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 BSE sama. Oh udah ya udah, Bapak Ibu tinggal di ekspor data, kemudian ekspor data browse, namain nanti misalkan apa, latihan penyebaran, apa terserah Bapak Ibu namain. Nah, terserah satu-satu, nanti CSV ya, ekspor datanya. Datasetnya doang yang diekspor. Ya, nanti hasilnya kayak gini. Nah, nanti mungkin agak sedikit berbeda ya. Nanti komputer Bapak Ibu ada yang nggak kayak gini, ada yang susah. Nah, itu silakanlah nanti diatur. Nah, Bapak Ibu, ini kan lihat mau G-score atau Bartlett, ini kan angkanya kan 0, minus minus kayak itu 1, dan sebagainya. Balik lagi ke yang tadi bahwa ketika nanti interpretasi oleh orang yang tidak belajar mungkin psikologi atau psikometri, mereka tidak akan tahu makna dari minus itu apa, apakah minus itu rendah sekali apa itu belum tahu. Jadi harus untuk lebih mudah dilakukan interpretasi bisa menggunakan T-score atau tadi CEB dan lain sebagainya. Kita menggunakan T-score aja ya Bapak Ibu yang minnya itu 50, standar deviasinya 10. Kita ganti yang bar flat saja menjadi TO misalkan. Atau mau yang G-score juga silahkan jadikan sama aja nanti TSE dan TSWB sama aja nanti tinggal ini kan sama. Ini kayak gini buka kurung variabelnya kalau yang ini yang Bartlett kalau yang G-score ya klik yang ini berarti kali 10 ditambah 50. 50 ini standar deviasi, 10 ini standar deviasi, 50 itu min. Dan, ya, kalau udah ya udah, ini bawa semuanya sama kan. Tarik aja ke pinggir karena ini apa namanya, ini berurutan, Hope, BSESWB, Hope, SSWB ya kita tarik aja ke pinggir karena kan berurutan. Oh, ya kan. Nah ini aja 2 kali, kita aja 2 kali, kita 2 kali, udah kayak gini. Jadi ini nanti yang akan dilakukan regresi oleh Bapak Ibu, ini tinggal dimasukin ke JSP lagi, nanti diregresiin, misalkan kayak gini. Misalkan kita buka lagi, eh, nah ini kan tadi ada skor tag-nya yang baru nih.
Udah ada skor kayaknya ini. No, udah ada skor kayaknya nanti regresiin aja kalau penelitiannya regresi. Misalkan SWB-nya sebagai defender, ini si Hope sama SE-nya sebagai apa namanya independen. Ini skornya lebih baik ya Bapak Ibu dibandingkan skor total yang tadi yang sudah dilakukan errornya sudah apa namanya ya, sudah dibersihkan ya, sudah dikoreksi. Tapi ya memang akan lebih optimal kalau menggunakan regresi nanti menggunakan namanya structure erosion modeling atau SEM. Nah, terakhir materi kita adalah materi norming atau penormaan. Syarat penormaan itu harus datanya terdistribusi normal ya Bapak Ibu, khususnya norma kelompok. Tapi norma itu ada dua Bapak Ibu caranya. Pertama criterion reference, yang kedua norma group reference. Maksudnya apa? Kriteria itu pada capaian indikator lulusan. Maksudnya orang yang lulus itu kriterianya apa aja sih? Kayak gitu. Orang yang dikatakan lulus seleksi atau lulus apa, dia harus bisa ngapain saja. Nah, itu kriteria reference. Kalau norma group reference atau non reference itu membandingkan skor dengan peserta tes yang lain. Misalkan tes skor 60, ternyata peserta tes yang lain itu rata-rata skornya itu 20, berarti skor saya dikatakan tinggi atau rendah? Tinggi lah, karena minnya 10 gitu. Beda cerita ketika skor 60 dengan rata-rata orang itu skornya 80. Ya, saya 2, misalkan standar deviasinya 10. Itu saya minus 2 standar deviasi rendah banget itu skor saya. Itu adalah kelompok normal. Nah, caranya gimana? Nih kayak gini Bapak Ibu sudah saja. Jadi kategori sedang itu di antara minus 1 sampai plus 1 standar deviasi, kategori tinggi di atas 1 standar deviasi, kategori rendah di bawah 1 standar deviasi. Karena tadi menggunakan skor T itu standar deviasinya 10 dan minnya 50, ya ini ganti 0 itu menjadi 50. Satu standar deviasi 50 tambah satu standar deviasi kan satu standar deviasi kan 10, berarti 5 tambah 10 jadi 60. Ya, dua standar deviasi berarti satu standar deviasi kan 10. Kalau dua standar deviasi kan berarti 20. Berarti 50 tambah 20 di sini ada 70. Kalau kurang, ya kurang 10. 50 kurang 10, 40. Jadi ganti nanti skor sedang itu di antara 40 sampai 60. Skor tinggi di atas 60. Skor rendah di bawah 40. Kayak gitu nanti untuk kategorisasi skor. Caranya gimana? Ya, tinggal di banyak ya caranya, Bapak Ibu terserah lah. Nanti mau dihitung manual silakan atau mau di CSV juga bisa dia nanti di apa namanya di filter atau apa. Kalau saya sih mulainya di ini yang jadi sort dan filter nanti semua bisa dilihat yang di bawah 40 itu berapa orang misalkan kayak gini. Yang di bawah 40 misalkan ada 83 misalkan kayak gitu. Kemudian yang di atas 40 eh, berapa atau yang skornya di atas 60 misalkan yang di atas 60 ada berapa ada 79 orang kayak gitu dah nanti dilaporin biasanya kayak gitu kan skripsi-skripsi di yang saya lihat di sini. Oke kurang lebih itu Bapak Ibu terima kasih kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.